Wis. Yang ini gunting perban tidak perlu ditaruh di Bluetooth mode. tidak perlu ditaruh di dalam ya, apa namanya, instrumennya. Untuk tahap awal biasanya lukanya kan tidak ketutup ya, luka baru lah nih. Maju dikit dulu. Siapa? Udah. Dicoba mata. Ya, tahap awal yaitu cleansing atau pencucian luka. Kenapa luka itu perlu dicuci? Karena menurut riset, pencucian luka dapat menurunkan beban kuman atau bioburdennya. Ada kuman di lukanya, dengan pencucian turunlah atau berkuranglah dari beban dari kumannya yang ada ya. Biasanya kita irigasi dulu, irigasi lukanya. Sakit apa, Pak? Sakit. Agak sakit Pak ya. Bulak Baik, kau. Pak, nih. Mama gigit nih, Oke, udah selesai. Ada dua teknik pencucian luka, yaitu dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Kapan kita menggunakan dari luar ke dalam? Ketika di dalam ini lebih kotor kondisinya dari di luar. Jadi kita bagian yang bersih dulu, baru bagian yang kotor. Berbeda dengan kondisi kalau lukanya udah merah. Nah ini kan udah merah nih, kayak gini lah yang ini kan. Yang ini udah merah semua kan, ini jaringan bagus nih. Ini jaringan bagus sudah merah, berarti ini pink, ini berarti udah epitel atau mulai mengudit. Kalau tengahnya ini masih granulasi tapi udah jaringan bagus. Kalau kondisi begini biasa kita cuci dari dalam ke luar. Untuk dalam pun kita tidak bisa menggunakan kasa. Cukup diambil busa dari Bau luka tuh. busa dari sabun. Kita lap begini baru di luarnya, jarang menggunakan basah. Kalau kita menggunakan kasa nanti luka dia, berdarah dia. Karena udah jaringannya udah bagus. Kaki. Oke, kita berarti yang ini dari luar atau dalam atau dalam keluar? Dari luar ke dalam. Oke, bagus. Kasih lotion. Ini apa nih? Sabun. Ini sabunnya? Ini sabun kah? Iya, Pak. Kalau bisa gunakan sabun yang memang khusus sabun luka. Kalaupun tidak ada sabun luka, gunakanlah sabun untuk bayi. Karena apa? Untuk mengurangi proses iritasi atau hipersensitivitas pada kulit. Biasa kan ada pasien-pasien merah sekali kan, karena apa? Biasanya penggunaan sabunnya. Oke. Oke, ini sabunnya. Pakai sabun sandal boleh, Pak? Sandal. Kasih garam. Ada lemak-lemak ada Ini tak ada beban pula nih. Ini antiseptik nih. Antiseptiknya disinfektan. Oke. Dari cucinya bisa ya. Dari luar. Udah luarnya udah bersih rasanya, baru ke bagian dalam. Biasanya di dalam ini kan kuningnya. Harus gitu, Pak. Iya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tidak sakit ke? Kalau sakit ke, Pak? Untuk pasien-pasien diabetes dia ngalami namanya neuropati. Matinya jaringannya mati tak kerasa. Nggak kerasa. Beda aja. Jadi tapi kalau untuk pasien Batas yang Bapak non yang selalu. diabetes itu usah pelan-pelan sekali ya. Ini kan Bapak kan diabetes nih. Oh, ini diabetes. Oke. Bapak ini terlalu suka nengok cewek-cewek manis di TikTok. Habis sudah selesai baru kita irigasi lagi ya. Irigasi. Catat ya nanti foto. Oke, udah diirigasi. Ambil, keringkanlah. Keringkan ya. Nah, udah di tahap ini tinggal kita lihat kondisi di lukanya. Ini perlu dilakukan nekrotomi, garis miring debrideman atau tidak. Ya. Kalau misal memungkinkan untuk debrideman, ya tetap di debrideman. Prinsipnya jaringan mati harus dibuang, apapun itu. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik semua, adik ya, apa? Oke, Bang, pagi
Pak. Oke. Kalau prinsipnya ujian nanti tidak bisa nak makan. Ayo simple Kak. Prinsipnya jaringan apapun selama itu bukan jaringan bagus tetap dibuang. Nanti ada prosesnya, apakah nanti tendon harus dibuang atau enggak nantilah. Kalau udah udah ikut pelatihan ya. Tapi semua prinsipnya setiap jaringan mati harus dibuang karena tetap menghalangi proses penyembuhan luka. Yang kedua, beban kumannya itu semuanya di situ. Oke? Bisa mengerti? Nah, biasanya minimal handscoon ini ada 3 pasang. Handscoon bersih ke stereo, Pak. Handscoon bersihnya 1 pasang, 2 handscoon stereo. Kenapa? Udah tahap begini berarti kondisi lukanya udah bersih kan. Kita jaga bersihnya ke tahap yang stereo. Buka dulu. Udah. Coba ya. Sabu saya. Iya di sana tak ada mau. Oke. Hati-hati dengan prinsip ya. Prinsip. Handscoon scary. Scary. Oke. Hair. Di gantian ya. Harry. Aku megang HP tak sakit. Lagi pegang mic. Sama. Bodoh. Berarti kita ke tahap kedua. Habis cleansing berarti tahap debridement. Biasa kalau untuk yang udah bagus biasanya kita paskan, kita tidak lakukan debridement. Tapi kalau untuk luka yang masih baru ini kita lakukan debridement. Debridement gimana pun sifatnya biasa kalau mau latihan beli ayam gitu ya. Ayam untuk latihan ayam paha ayam ke dada ayam ke ya latihan lah gunting pelan-pelan ya. Nanti kalau di pelatihan biasa diajarkan untuk latihan untuk debridement, dibuang jaringan-jaringan yang mati. Warna apa tuh Pak jaringan Ya, matinya Pak? udah ya. Ini masih harusnya harus steril. Biasanya kasih kawan suruh ya irigasi lagi ya. Irigasi. Soal ini tuh. Irigasi udah selesai irigasi berarti dikeringkan. Habis kita keringkan semuanya. Lap gitu, Pak. Dikeringkan, habis dikeringkan dibuka handscoon lagi, berarti handscoon yang ketiga. Dah yang ketiga yaitu biasanya yaitu kita aplikasi dari baik itu topical terapi itu misalnya gel gitu ya, ataupun primary dressing yang kemarin kelompok 1 ya, yang ada bilangnya Aquacel AG, ada Algina, ya itu namanya primary dressing. Aku pula tepuk kau itu ya. Oke. Mana dressingnya nih? Nggak ada dressingnya. Anggap jalah ada dressingnya ya. Biasanya dressingnya kita gunakan kalau alginat dia kan kayak serabut ya, kita serabut kita kasih lah di lukanya nih. Dressing kayak stap. Tapi kalau misalnya dia masih kuningnya banyak, biasanya kita sarankan pakai topical terapi yang base-nya itu dari gel. Jadi kita kasih gel ya, baru kita tutup. Habis kita tutup, ini misalnya primary dressing, secondary dressingnya ada banyak. Kasa pun boleh. Oke. Tebal itu, Pak. Pakai itu lah Pak tadi dressing balutan. Tadi itu Pak cuma dressing. Oke. Udah. Kurang kasanya. Habis itu udah dibuka. Alamak. Kurang 8. Oke, udah dibuka. Ambil. Wih, dia nih. Udah steril. Ya. Dan itu. Habis itu di Allah, itu.
Pakai isolasi kuning. Hindarin tadi dengan penggunaan apa namanya? Apa tadi itu? Yang warna itu. Yang satunya tadi tuh. Coklat tuh. Nah, plaster itu dihindarin ya. Itu biasanya bukan orang luka biasanya kan. Kalau untuk orang luka biasanya kita cover semua lukanya. Untuk mengurangi salah satu mengurangi masuknya kuman juga. Jadi gini lah dia. Oh. Harus di cover semuanya. Ya. Beda nih. Kalau yang udah belajar luka biasanya pasti perbannya kayak begini. Tapi kalau misalnya tidak pernah belajar luka biasanya 2 garis ya. Plester tuh dipotongnya 1, 2. Berarti tidak pernah belajar luka. Iya betul. Ya, betul lah. Sama kayak di soalnya kami gitu gak waktu itu ujian pakai 11. Dah ya, gini. Oh, dah. Kalau misalnya ada perban gulung ya di perban gulung. Tapi kalau misalnya tidak perlu tergantung kondisi aja. Tapi kalau misalnya lukanya besar, saya sarankan tetap di perban gulung. Banyak sih perban gulung yang udah bagus, elastomo apa yang langsung melekat. Warnanya pun kayak warna kulit kita. Tak gatal Udah, ada yang Tanya kan pertanyaan? tak gatal lukanya. Oi, tak gatal Pak mau nanya, contoh luka seperti apa yang biasanya tidak perlu ditutup pakai perban biar dia nggak lembab?